Kurang lebih definisi fikih yang dituliskan oleh para ulama, kurang lebih maknanya atau yang bisa kita simpulkan, fikih itu adalah ma'rifatu al-ahkami syar'iyyati al-amaliyah al-mukhtasabati bi adillatiha tafsiliyah. Fikih itu adalah ilmu untuk mempelajari hukum-hukum syariat, untuk mempelajari hukum-hukum syariat yang terkait praktek, yang terkait amalan apa? Praktek wudu, praktek sholat, praktek ibadah haji. Yang terkait masalah praktek al-muktasabah, yang mana hukum ini disimpulkan, hukum itu disimpulkan bi adillatiha tafsiliyah, dari dalil-dalil secara terperinci. Jadi fikih tadi hukum-hukum, mempelajari hukum syariah terkait masalah praktek, yang hukum ini hasil proses, disimpulkan dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi cara kerjanya para ulama fikih zaman dahulu, terkhusus mujtahid mutlak, al-imam mujtahid mutlak seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Jadi mereka itu sebelum meletakkan tata cara toharoh tadi, tata cara sholat, tata cara haji contohnya, sebelum mereka menetapkan itu, mereka itu meneliti, atau mereka itu istilahnya menggodok hukum. Maksudnya dikumpulkan dari ayat Al-Quran yang terkait, dikumpulkan dari hadis yang terkait, dikumpulkan nanti perkataan jazakallahu khair, fatwa para ulama, nanti dalil tadi, Al-Qur'annya, hadisnya, nanti sejarahnya, nanti ilmu-ilmu atau pernyataan para ulama dikumpulkan, nanti baru diambil kesimpulan. Bisa dipahami? Jadi hukum yang ada di fikih itu hasil kesimpulan dari para ulama mujtahid. Apa tadi ulamanya? Mujtahid. Jadi mereka itu yang kita pelajari di fikih tadi, oh cara wudhu seperti ini syarat wudhu, nanti ini rukunnya, ini wajibnya, ini sunnahnya, ini pembatalnya. Itu hasil kesimpulan dari para ulama fikih. Proses itu tidak mudah, itu kerjaannya. Jadi dikumpulkan Qur'annya, hadisnya, nanti perkataan-perkataan para salafun saleh, nanti diramu, diracik, nanti diambil kesimpulannya. Itu disarikan, dituliskan di mana? Di buku. Itu kurang lebih definisi fikih. Apa tadi definisi fikih? Coba, apa tadi? Ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariah. Berarti kalau belajar sejarah fikih atau tidak? Sejarah fikih atau tidak? Tidak, sejarah kan kisah. Atau mempelajari ilmu hadis? Belum belajar juga ya. Yang fikih itu hukum-hukum syariah, hukum-hukum syariat. Nanti kita rinci fikih itu isinya apa saja. Jadi tadi hukum syariah yang disimpulkan dari dalil-dalil secara kesimpulan, paham ya? Kesimpulan itu dikumpulkan bahannya, nanti dipelajari, nanti kesimpulannya apa, intisarinya apa. Itulah dia hukum fikih itu. Nah, dan dalil-dalil yang diteliti oleh para ulama, yang menjadi acuan di dalam fikih, yang disepakati. Kita bahas dalil yang disepakati oleh 4 mazhab dan mazhab yang lainnya yang tidak tersebutkan namanya. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi SAW, yang ketiga apa? Yang ketiga hasil ijma' namanya. Apa namanya? Ijma'. Ijma' itu kesepakatan ulama. Jadi ulama sepanjang di suatu zaman, misalnya pada tahun
100 atau pada tahun 200 Hijriah. Ulama yang hidup di tahun 200 Hijriah, ulama fikih secara khusus, mereka bersepakat hukum A adalah haram dan seluruhnya sepakat. Maka itu disebut apa? Apa tadi namanya? Ijma'. Itu namanya ijma'. Jadi tadi ya Al-Qur'an, sunnah, kemudian apa? Ijma', yang terakhir apa? Qiyas namanya. Qiyas as-sahih. Qiyas tahu apa itu qiyas? Tahu qiyas itu apa? Qiyas itu gimana caranya? Menyerupakan. Kalau sekarang ada kasus, zaman sekarang timbul kasus, di zaman dulu nggak ada, di zaman Rasul tidak ada, tapi dicari persamaannya, mungkin dari sisi sebabnya, dari sisi pengaruhnya, dampaknya, ada kemiripan, maka dicocokkan, nanti baru hukumnya diambil. Nah, itu contohnya ya. Misalnya contohnya alkohol. Alkohol itu di zaman Rasul tidak ada. Orang kenalnya khamar. Khamar itu diantara cara buatnya anggur. Anggur diperas, dijadikan jus, tapi nggak langsung minum. Dibiarin dulu sampai keluar kadar alkoholnya. Tapi alkohol yang zaman sekarang dari benda lain. Ada etanol, metanol namanya. Jadi bingung orang menentukan nih alkohol ini bagaimana? Apakah semua alkohol itu memabukkan? Jawabannya tidak. Yang kategori metanol itu enggak memabukkan, tapi kalau diminum mati. Berarti kalau diminum mati apa namanya? Racun namanya. Jadi bukan khamar tapi syumum namanya. Racun. Itu contohnya. Atau ya rokok atau narkotika dan lain, turunan narkotika rata-rata ya. Itu contoh kias, mengkiaskan. Ini dalil-dalil yang disepakati. Biasanya dari dalil-dalil tadi nanti baru lahir kesimpulan-kesimpulan dari hukum fikih. Dan fikih itu ilmu yang luas. Fikih itu ilmu yang luas. Makanya para fuqaha itu mengelompokkan fikih menjadi 4 kelompok. Ini besok kita tanya ya, ini saya tanya, nggak bisa jawab saya suruh berdiri. Sepakat? Sepakat? Nggak apa-apa Ustaz? Pertemuan selanjutnya nanti minta absennya, random. Bukan menutup kemungkinan yang pernah ditanya bisa ditanya kembali. Siapapun bisa kena tanya. Yang nggak bisa jawab, kita suruh berdiri di depan ya. 6. Sepakat semuanya? Harus sepakat. Taib. Definisi fikih, dalil yang dijadikan acuan fikih, kemudian fikih itu kan luas. Maka para ulama itu merinci fikih itu menjadi 4 kelompok. Menjadi apa? 4 kelompok besar. Pertama ada namanya fikih ibadah. Apa namanya? Fikih ibadah. Fikih ibadah itu kurang lebih materi di dalamnya. Ini yang akan kita bahas. Mulai dari toharoh, nanti sholat, zakat, puasa, haji, nanti masuk jihad. Nah, ini kelompoknya fikih ibadah. Rata-rata yang di dalamnya rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji, nanti masuk umroh juga di dalam. Ini rukun Islam, nanti di luarnya syahadat. Ini masuk kategori fikih ibadah. Yang kedua ada namanya fikih muamalah. Fikih apa? Muamalah. Ini kelompok kedua. Fikih muamalah itu isinya ya jual beli, sewa menyewa, kerja sama bisnis, kurang lebih seperti itu, tentang hibah, hadiah, wakaf, tentang yang muamalah, hubungan antara interaksi manusia dengan manusia, biasanya terkait harta. Terkait apa? Harta. Itu namanya fikih muamalah.
Kemudian kelompok yang ketiga ada namanya fikih al-usrah, fikhul usrah, yaitu fikih tentang keluarga, tentang rumah tangga. Ada fikih rumah tangga. Itu nanti membahas tentang cara memilih pasangan yang baik, nanti cara menjalani rumah tangga, sampai cara bercerai yang bagus. Nanti masuk di dalam fikih usrah nanti ilmu waris. Masalah apa? Waris, masalah warisan itu nanti kategorinya fikih rumah tangga. Itu fikih rumah tangga. Kemudian yang terakhir kelompok fikih itu fikih tentang qadaya wal jinayah. Fikih tentang qadaya wal jinayah, fikih tentang peradilan Islam, tentang hukum peradilan, tentang tindak kriminal beserta dampaknya. Nah, itu nanti terakhir. Itu nanti untuk orang-orang yang akan menjadi hakim biasanya. Nanti kalau berzina hukumnya bagaimana? Khamar mabuk hukumnya apa? Nanti kalau ada orang bersengketa masalah hutang piutang, atau tuduh menuduh masalah berzina tidak berzina, atau terjadi kasus pembunuhan, itu nanti masalah hukum tindak kriminal. Itulah 4 kelompok fikih secara garis besar. Apa tadi kelompok garis besarnya? Yang pertama fikih apa? Ibadah. Yang kedua muamalah. Yang ketiga fikih rumah tangga. Yang keempat qadaya wal jinayah, fikih masalah peradilan, persaksian dan lain-lain. Ini 4 kelompok fikih. Dibentuk atau dipilah oleh para ulama agar mudah dipelajari. Dan fikih ibadah ini hampir atau bisa disebut wajib bagi setiap muslim. Rata-rata ini wajib semuanya. Karena masalah toharoh wajib. Laki perempuan selagi berakal wajib sholat. Wajib belajar toharoh, wajib belajar sholat. Demikian juga puasa. Kalau fikih muamalah nanti wajibnya kapan? Wajibnya kalau ananda nanti kalau sudah lulus kuliah ingin masuk kerja, ingin masuk apa? Kerja, maka wajib belajar fikih muamalah biar tahu halal dan haram, biar jual belinya benar, nanti sewa menyewanya benar, atau kalau jadi karyawan biar benar kerjanya, biar halal gajinya. Itu nanti fikih muamalah wajib dipelajari. Wajib dipelajari ya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Ada kaidah mengatakan sebuah sarana yang mana sebuah kewajiban tidak bisa terlaksana kecuali dengan sarana, maka sarana hukumnya ikut wajib. Salat itu hukumnya apa? Wajib. Salat itu sarananya apa? Sarananya belajar fikih salat. Itu sarananya. Salat tujuannya, belajar sarananya. Salat kan wajib, tidak akan sempurna kecuali dengan mempelajari fikih salat. Maka belajar fikih salat hukumnya menjadi apa? Wajib. Jadi jangan sebut belajar fikih itu tidak wajib, salah. Nanti demikian juga kalau sudah mau lulus kuliah, mau terjun di dunia bisnis, mau menapakkan kaki di dunia kerja, maka kan harus wajib belajar fikih muamalah, karena kita nggak bisa muamalah yang benar, kita nggak tahu halal dan haram kecuali dengan belajar muamalah. Maka belajar muamalah hukumnya apa? Wajib. Nanti setelah ananda kerja, sudah punya uang, udah punya rumah, udah punya mobil, ternyata merasa ada yang kurang. Apa yang kurang? Yang kurang apa? Yang kurang apa? Ustadz-ustadznya yang kurang apa? Sudah kerja, istri sepi rasanya. Rumah udah ada, mobil ada, tapi jomblo. Tapi apa? Jomblo. Nggak ada yang masakin, nggak ada yang bangunin tidur ya, nggak ada yang nemeni keluar ke minimarket masih sendiri. Maka ingin apa? Ini normalnya fitrah manusia ya. Sekolah, nanti lepas sekolah kerja dulu, setelah kerja baru pengen nikah. Nah, karena pengen nikah, nggak mungkin kita bisa benar berumah tangga, mengerti aturan rumah tangga,
mengerti konsekuensinya kecuali belajar fikih rumah. Maka di saat itu wajib hukumnya belajar fikih rumah tangga baru nikah. Paham sampai di sini? Belajar dulu fikih rumah tangga baru nikah. Belajar dulu fikih muamalah baru kerja. Baru dagang, jangan dibalik. Belajar dulu fikih sholat baru sholatnya bener gitu. Masih mending lah sholatnya. Kadang ada orang sholat tapi tidak belajar fikih sholat, tapi rata-rata belajar. Walaupun mungkin tidak rinci, tapi insya Allah semuanya pernah belajar fikih sholat, walaupun seadanya walaupun ada catatan, tapi pernah belajar. Kemudian ananda sekalian, yang namanya kita di dunia kerja, yang namanya kita di dalam rumah tangga, yang namanya kita bergaul dengan orang lain, kadang timbul masalah. Mungkin uang kita dicuri, atau kita disakiti, atau pertengkaran yang lainnya, sampai tindak pembunuhan, pemukulan gitu ya. Ada atau tidak di dunia nyata? Ada yang mabuk, depresi dia mabuk, atau orang yang udah saatnya menikah tapi tidak menikah, akhirnya berzina. Maka tindak kriminal ini diatur di fikih kelompok terakhir, apa? Qadaya wal jinayah. Jadi itu alur fikih tadi. Subhanallah, ini luar biasa ya, sangat cantik aturan para ulama. Ulama itu mengurutkannya itu luar biasa. Jadi itu faham fikih itu ya. Fikih ini membosankan. Fikih ini materi yang membosankan. Bahkan saya dulu ketika belajar fikih bosan, wudu sholat, benar atau tidak? Saya paham. Tapi subhanallah ananda sekalian, ini kalau ada di antara ananda yang punya cita-cita mungkin menjadi dai pulang di kampungnya, paham, camkan ini. Kalau ada di antara ananda yang punya cita-cita lepas dari sini mungkin ingin berdakwah di kampungnya, semoga sampai ya insyaallah ya, semoga bisa insyaallah. Nanti biasanya yang sering ditanya di kampung kita itu masalah apa? Masalah fikih yang banyak ditanya. Tahu Dr. Erwandi? Itu fikih apa? Tengok banyak nggak orang bertanya sama dia? Ustadz Syafiq tahu? Itu fikih apa? Rumah tangga. Benar tidak? Itu masalah rumah tangga. Ustadz, istri saya begini Ustadz, suami saya begini Ustadz, istri begini Ustadz, di rumah tangga begitu Ustadz. Banyak nggak yang nanya? Banyak. Tentang wudhu, tentang sholat itu banyak. Maka kalau anda nanti akan terjun misalnya di kampungnya atau di daerah mana, ingin masuk dunia dakwah, biasanya mayoritas yang ditanyakan masyarakat itu masalah apa? Masalah fikih. Tentang waris bagaimana cara baginya, zakat bagaimana cara menghitungnya, usaha saya ini sudah benar enggak, ini halal atau tidak, ini riba atau tidak. Ini masalah fikih. Dan itulah luar biasa. Kenapa orang bosan belajar fikih? Karena saya mengalami dulu bosannya luar biasa. Toharoh sholat, itu aja rasanya. Tapi nyatanya pas Allah kasih kesempatan ya, misalnya saya mungkin dapat kesempatan seperti sekarang, misalnya menyampaikan materi di berbagai masjid musola, itu mayoritas yang ditanya masalah fikih. Ini gimana nih, wudhu saya udah bener nggak? Bagaimana kalau saya sedang sakit, tidak bisa kena air dan satu dan lain hal. Dan benar yang mayoritas ditanya itu masalah fikih. Tapi nggak tahu kenapa dibuat sulit belajarnya, ya karena syaitan nggak pengen orang pintar fikih. Syaitan nggak pengen orang pintar fikih. Kullama azuma amru syai' azuma al-wusulu ilaih. Ada kaidah mengatakan, semakin penting perkara itu, semakin besar maslahat perkara itu, maka semakin sulit mencapainya. Paham? Semakin penting sebuah materi, maka dalam agama, semakin penting sebuah materi agama, maka akan semakin kuat rasa malas kita untuk mempelajarinya. Paham sampai di sini? Kenapa? Karena syaitan nggak pengen kita pintar. Syaitan nggak pengen kita pintar. Makanya yang disukai jamaah atau disukai penuntut ilmu apa? Sejarah. Sukanya apa?
Sejarah bagus. Al-Quran sepertiga isinya sejarah. Tapi senang dengan sejarah. Tapi sejarah itu tidak ditanyakan nanti di tengah masyarakat. Ini hukumnya apa nih Ustaz? Saya ucap ini nih cerai atau tidak? Itu fikih. Maka dari sekarang anda camkan ini. Kalau ada ingin niatan kedepannya ingin terjun di masyarakat, punya keinginan kecil di hati kecil, nanti kelak mungkin insya Allah saya ingin berdakwah juga. Ya sudah, maka mulai dari sekarang paksa diri untuk mencintai fikih. Apa tadi? Paksa diri untuk mencintai fikih. Fikih itu gimana ya? Saya merasakan fikih itu lezat. Enak sekali belajar fikih itu. Enak sekali belajar fikih. Dan fikih memang iya. Begitu banyak silang pendapat. Memang harus kuat, memang harus sabar di belajar, sabar di membaca. Jadi 4 kelompok fikih tadi. Nah, ananda sekalian, fikih tadi ada berapa kelompok? Dan rata-rata orang jarang bisa menguasai seluruh bidang yang 4 tadi. Rata-rata mereka nanti di kuliahnya pun nanti menjurusnya spesialisasi. Dulu ada Dr. Labib Najib, ulama Syafi'i dari Yaman. Dia cerita ke saya, ke kita ya, ketika kami belajar dia cerita. Sampai-sampai di dunia ini ada ulama, apa spesialisasinya? Ulama ahli toharoh. Karena dia yang dia pelajari, yang dia kaji, yang dia ajarkan cuma masalah apa? Toharoh, wudhu mandi. Sampai dia menjadi apa? Spesialisasi. Dia alim, dia ulama, tapi ulama di bidang apa? Toharoh sampai jadi ulama. Jadi nanti ada ahli fikih ibadah, ada ahli fikih muamalah, ada ahli fikih rumah tangga, ada ahli fikih tentang tindak kriminal. Biasanya tindak kriminal ini di negeri muslim, seperti misalnya di Mesir, di Saudi, ini kepake nanti jadi hakim untuk orang-orang yang mungkin kayak kita ini kemenak. Orang-orang kemenak itu biasanya lulusan yang tadi, yang ngerti masalah memutuskan hukum. Karena di dalam Islam hukmul qadi yarfa'ul khilaf. Hukum yang diputuskan oleh hakim tadi itu mengangkat silang pendapat ulama. Contohnya masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga ini cerai atau tidak Ustaz? Kalau ditanya hukum syar'i, Ustaz bisa jawab. Tapi kalau memutuskan itu wilayah apa? Itu KUA, Kemenak yang memutuskan. Ini cerai atau tidak, lapor Kemenak. Itu tidak wilayah Ustaz. Kalau ditanya hukum syar'i, Ustaz bisa jawab. Tapi ditanya statusnya cerai atau tidak, suruh ke pengadilan agama. Paham sampai di sini? Itu tidak wilayah Ustaz. Atau masalah waris, kalau ada yang silang pendapat. Ini dalam jadinya ya. Mungkin ditanya hukum syar'inya, Ustaz bisa jawab. Tapi kalau mereka sengketa, tahu sengketa? Sengketa tahu? Apa bahasa Indonesianya? Sengketa itu bahasa Indonesia? Ada yang mudah apa bahasanya? Berselisih tahu? Berantem. Mereka berantem masalah waris. Banyak atau tidak? Mereka berantem, bawa pengacara masing-masing. Mungkin kalau ini mereka silang, ada yang intinya ada yang setuju, ada yang tidak. Mereka pecah, mereka bermusuhan. Itu nanti kalau ditanya hukum secara syar'i, Ustadz bisa putuskan. Tapi kalau terus berlanjut berantemnya sampai bawa pengacara, maka itu wilayah apa? Bawa ke pengadilan agama. Ya sudah, nanti hakim putuskan apa? Apa yang diputuskan hakim, ya sudah terima. Paham sampai di sini? Itu fikih tadi. Jadi semangat ya. Mungkin kalau ada tertarik masalah fikih, nanti tentukan. Oh, saya suka di fikih muamalah sepertinya. Oh, saya disukanya di fikih rumah tangga. Biar banyak emak-emak ikut kajian gitu ya. Itu pilihan. Itu pilihannya. Itu pentingnya fikih. Jadi mulai sekarang tanamkan fikih itu penting. Jadi tadilah kurang lebih ya serba-serbi fikih secara ringkas. Nah, kita akan masuk ya di dalam fikih. Di dalam fikih Thaharah kita ambil dari buku judulnya Al-Fiqhu Al-Muyassar. Mungkin bahasa Indonesianya Fikih Al-Muyassar. Fikih Al-Muyassar. Buku ini dikarang oleh tim. Kurang lebih ini Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Fikih Muyassar
dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini dikarang oleh 4 orang ulama, berarti 4 orang ulama mengarang buku ini. Berdiskusi mereka untuk mengarang sebuah buku, dan semua yang 4 orang itu profesor semuanya. Profesor di bidang fikih. Jadi yang ngarang bukan ustaz. Yang ngarang siapa? Yang ngarang siapa? Ulama. Dan kalau gelar akademisinya profesor, dan mereka profesor fikih seluruhnya. Adalah salah satu ahli fikih dan ahli hadis juga. Nah, siapa penulisnya? Pertama, Syekh Profesor Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi. Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi. Yang kedua, Syekh Profesor Faihan Ibnu Syali Al-Mutiri. Ada yang mengatakan Al-Mutairi, ada yang mengatakan Al-Mutiri. Syekh Faihan Ibnu Syali Al-Mutiri. Kemudian yang ketiga itu Syekh Profesor Abdul Karim Ibn Sinyatani Al-Umari. Abdul Karim Ibn Sinyatani Al-Umari. Yang terakhir, keempat, bisa nyatatnya? Ketinggalan? Hah? Ketinggalan? Diulang? Tuh. Saya ulang dari pertama ya. Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi. Sudah? Yang kedua, Syekh Faihan Ibnu Syadi Al-Mutiri. Kemudian Syekh Abdul Karim Ibn Sinyatani Al-Umari. Sudah? Kemudian Syekh Abdullah Ibn Fahad Asy-Syarif Al-Hijari. Ini 4 penulis, semuanya profesor ya di bidang fikih. Nah, kita langsung masuk materi. Dalam buku ini tentang masalah kitab Thaharah. Kitab Thaharah di sini, di buku ini ada 10 bab. Ada berapa bab? 10 bab. Kita masuk ke bab yang pertama. Al-babu al-awwal, bab pertama, fi ahkami Thaharah wal miyah. Tentang bab pertama ini tentang hukum Thaharah dan tentang hukum seputar air. Seputar air. Jadi tentang membahas masalah hukum seputar Thaharah dan seputar air. Wa fihi iddatu masailah. Pada bab ini ada beberapa poin. Al-mas'alatul ula fi ta'rifi bit-thaharati wa bayani ahammiyatiha wa aqsamiha. Di bab pertama ini kita akan membahas tentang definisi thaharah, penjelasan tentang pentingnya thaharah serta jenis-jenis thaharah. Jenis-jenis thaharah. Pertama tentang pentingnya thaharah dan jenis thaharah. Ahammiyatut thaharah wa aqsamuha. Tentang pentingnya thaharah itu perlu dipahami. At-thaharah hiya miftahus shalah. Thaharah itu kunci salat, kuncinya salat. Wa akadu syurutiha. Dan thaharah ini merupakan syarat salat yang paling ditekankan. Salat ananda atau salat seluruh kaum muslimin tidak akan sah kecuali thaharahnya benar. Kalau ada cacat di thaharah, bermasalah thaharahnya, maka salat ikut bermasalah. Paham sampai di sini? Ini kuncinya. Benar thaharah bisa meraih salat yang sah, tapi bermasalah thaharah, salat ikut bermasalah.
Dan toharo adalah syarat yang paling ditekankan. Wa syartu labudda ayutaqaddama 'alal masyrut. Dan syarat tentu saja syarat itu harus didahului daripada sebuah ibadah. Toharo adalah syarat solat, maka dia harus didahulukan sebelum solat. Makanya hampir semua buku fikih yang fikih komplit, bukan hampir semua buku fikih yang fikih itu komplit ya, yang ada berbagai kitab, itu mulainya dari toharo. Makanya nggak dari solat mulainya, karena kunci solat adalah toharo. Penentunya nanti di toharo. Makanya diilmui dulu toharo, baru nanti bisa tahu syarat sah solat. Sekarang poin selanjutnya, at-toharatu ala qismain. Toharo ada dua jenis. Al-qismul awal, jenis yang pertama, toharatun ma'nawiyah wa hiya toharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli marana alaih. Toharo ada dua, kata penulis di sini. Toharo jenis pertama adalah toharo ma'nawi. Toharo ma'nawi ini toharo yang bersifat abstrak, yang tidak nampak mata. Toharoh yang bersifat abstrak, yaitu toharotul qalbi, yaitu toharoh itu membersihkan, yaitu mensucikan hati. Ini toharoh yang paling penting, yaitu membersihkan hati. Dari apa? Bersuci atau mensucikan hati dari syirik, dari kesyirikan, dan kemudian dari maksiat dan kulli marona alaih, dan dari semua faktor yang mengotori hati. Ini toharoh yang paling hebat, yaitu toharoh apa? Toharotul qalbi, mensucikan hati. Dari apa tadi? Mensucikan dari apa? Dari syirik, kemudian dari apa? Maksiat, kemudian dari hal-hal yang mengotori hati. Hal-hal yang mengotori hati. Karena ini penting. Kenapa penting? Membersihkan hati dari syirik. Karena kalau sudah ada terbuat syirik dalam kehidupan, itu toharo, dia mandi 100 kali pakai sabun yang paling mahal sekalipun, itu nggak akan suci, nggak akan guna amalan padanya. Kenapa? Karena ada kotoran yang bernama apa? Syirik. Paham? Nggak ada gunanya dia cuci tangan pun sampai bersihnya kinclong, nggak ada guna, karena ada syirik. Nggak ada guna sholat tuh, nggak ada kalau ada syirik, nggak ada gunanya. Makanya toharoh yang paling penting toharoh hati, membersihkan hati dari syirik, karena nggak ada guna kalau terbuat syirik. Percuma sholat ribuan rakaat itu percuma. Allah Ta'ala berfirman di surah Az-Zumar 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada para nabi sebelummu. Apa isi wahyunya? Apa isi wahyu Allah kepada Nabi Muhammad secara khusus dan kepada seluruh nabi secara umum? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Apa isi wahyunya? Jika engkau berbuat syirik, maka batallah, terhapuslah, gagallah seluruh amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kau akan menjadi orang yang merugi. Rugi apa? Pahalanya habis, pahalanya nol. Jadi hati-hati, syirik ini harus diperangi. Ini dulu yang ditoharoh itu apa? Syirik yang ditoharoh. Paham sampai di sini? Wahia ahamu min toharotil badan, membersihkan hati dari kesyirikan ini lebih penting, lebih berguna daripada sekedar membersihkan badan, cuci badan. Wudu itu ya toharoh badan, cuci tangan gitu ya, cuci tangan, nanti wajah, rambut, kaki, ini lebih penting. Wala yumkinu anta tahaqqa taharatul badan ma'a wujudi najas asyirki kama qala ta'ala. Dan karena tidak mungkin bisa terwujud toharoh badan yang benar sementara masih ada kotoran syirik, yaitu amalan toharoh plus sholatnya nggak guna selama masih ada
syirik melekat di hati, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun. Jadi capek saja dia bersihkan badannya, kalau masih ada syirik di hatinya, karena dianggap najis. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Tapi perhatikan, orang musyrik secara khusus nanti orang-orang kafir, Nasrani, Yahudi, mereka itu najis bukan secara fisiknya, paham? Bukan fisiknya, bukan kulitnya najis, enggak. Bahkan bisa jadi mereka lebih bersih dari kita, perawatannya lebih mahal, salonnya lebih mahal, skincare-nya lebih mahal. Tapi najisnya di mana? Di hatinya najis. Nah, itu jadi orang musyrik itu najis. Jadi sebelum dia menghilangkan najis di badan, maka lebih penting mereka hilangkan najis di hati, karena ini kuncinya. Ini toharo jenis pertama. Kemudian al-qismu asani, toharoh jenis kedua, toharotul hissiyatu, wa sayati tafsilul qawli fiha fil asturil taliyah. Toharoh yang kedua adalah toharoh konkret, toharoh yang bisa dilihat dan dirasa oleh indera. Maksudnya ini toharoh yang kita kenal gitu, toharoh yang kita kenal, toharoh badan, gitu saja, toharoh badan. Dan insya Allah akan datang perincian tentang ini pada lembar-lembar atau baris-baris berikut ini. Jadi nanti fokus kita kepada toharoh jenis keberapa? Kedua, yaitu toharoh apa? Toharoh badan. Toharoh badan ini yang paling kita akan masuk merinci di sini. Adapun toharoh tentang mentoharoh diri dari kesyirikan, ini nanti pelajarannya masalah akidah. Itu nanti lebih kepada akidah. Ta'rifuha, definisi toharoh, wahya fil lughah an-nazafatu wa nazahatu minal aqzar. Toharoh itu kalau secara bahasa artinya membersihkan. Artinya membersihkan atau mensucikan dari kotoran, membersihkan diri dari kotoran. Ya, secara bahasa bersih-bersih, artinya bersih-bersih dari kotoran. Wa fil istilahi, dan secara istilah, secara uruf, definisi secara uruf, istilahnya para ahli fikih mengatakan toharoh definisinya raf'ul hadasi wa zawalul khabath. Jadi toharoh itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan khabath. Khabath itu adalah najis. Jadi nanti kotoran yang menimpa kita itu ada dua. Satu ada namanya apa? Hadas. Yang kedua namanya najis. Yang pertama hadas, khabath itu biar mudah najis. Satu hadas, satu najis. Satu hadas, satu najis. Hadas itu dia tidak nampak oleh mata. Hadas itu satu hadas, satu khabath. Hadas itu dia tidak nampak oleh mata. Dia itu berupa sifat. Tahu sifat? Jadi hadas itu apa? Sifat yang menghalangi seseorang dari sholat. Dia sifat, bukan benda. Beda dengan najis. Najis, maaf, kotoran manusia itu najis namanya. Air kencing manusia itu najis. Darah yang mengucur, deras itu najis. Maaf, contohnya kalau kita nggak sengaja keinjak kotoran temen, gitu ya, kotor, belepotan, itu namanya apa? Nampak nggak oleh mata? Bisa nggak dibersihkan? Bisa. Tapi kalau hadas, ini penting ya, karena banyak kaum muslimin nggak bisa bedakan mana hadas, mana najis. Kalau hadas itu dia tidak berwujud. Dia sifat yang menghalangi seseorang dari sholat. Makanya istilahnya kalau kita lakukan toharoh terhadap hadas, sifat tadi yang menghalangi dari sholat dia terangkat. Paham sampai di sini? Contohnya, ini tidak tahu ya sudah balik atau tidak. Contohnya janabah, mimpi basah.
Kalau bagi yang belum berkeluarga mimpi basah, ihtilam. Nah, ketika ada mimpi basah. Mimpi basah itu prosesnya nanti ada cairan mani yang keluar dari kemaluan laki-laki. Keluar mani, dia tidur mimpi basah keluar mani. Dia nggak boleh sholat. Dia nggak boleh sholat. Bukan karena mani itu bukan najis. Mani itu suci. Mani adalah suci. Dia nggak najis zatnya. Tapi kok gara-gara keluarnya inzal, gara-gara keluar mani, dia nggak boleh sholat. Berarti dia terkena apa? Hadas. Terkena hadas besar. Ada sifat yang menghalangi, dia nggak boleh sholat sampai diangkat hadas tadi. Cara mengangkatnya bagaimana? Mandi. Paham ya? Paham sampai di sini? Mandi. Sebaliknya, kalau ananda wudu secara sempurna, wudunya sah, lagi jalan ke masjid nggak sengaja keinjak kotoran temen, kotor atau tidak? Saya tanya, wudu batal atau tidak? Wudu batal atau tidak? Saya kasih hadiah roti ini satu. Wudu, saya ulangi ya. Ini ustaznya nggak usah jawab, murid saja. Saya ulangi. Ananda wudu secara sempurna. Wudu secara sempurna. Kemudian pergi ke masjid keinjak kotoran teman. Wudu batal atau tidak? Kenapa tidak? Mijak kotoran teman, kena muka. Ciprat kena muka. Batal atau tidak? Yang bilang batal tunjuk tangan. Atau semua bilang batal? Ada enggak yang bilang enggak batal? Dia mijak, ciprat ke muka. Muka juga kena. Batal atau tidak? Yang sekarang yang bilang tidak mana? Enggak ada yang bilang tidak. Satu. Batal atau tidak? Kenapa tidak batal? Coba tanya alasannya, kenapa tidak batal? Gimana? Apa katanya? Apa? Aturan bilang? Atuknya bilang. Atuknya Ustaz. Saya bikin aturan bilang tadi. Atuknya bilang gak batal. Oh, Masya Allah. Bagi sama atuknya ya. Bagi sama atuknya. Antum dapat sedikit, atuk separuh. Nah, bagus. Wudu tidak batal. Nah, wudu nggak batal. Tapi kan kotor, najis. Ya cukup dibersihkan. Paham ya? Cukup Jadi bedakan. Kalau hadas tadi sifat. Contohnya seperti ini. Maaf ya. Kalau ada orang buang angin, wudu batal atau tidak? Batal. Tapi kok malah yang disuruh cuci tangan? Wudu kan cuci tangan, muka, kaki, apa maksudnya? Karena tadi hadas kecil, hadas itu sifat. Terangkatnya dengan toharo. Ada nanti hadas kecil, ada hadas besar. Dia sifat yang menghalangi dari sholat. Itu perbedaan hadas dengan najis. Ini waktu terbatas ya. Kalau hadas tadi lebih kepada dia nggak nampak mata. Jadi kalau ada menghinggapi manusia, menimpa manusia, dia tidak boleh sholat. Bahkan dia tidak boleh sholat kecuali dia kalau itu hadas besar dia mandi. Kalau hadas kecil dia wudu. Tapi kalau najis itu ya kotoran. Najis itu hal-hal yang dianggap kotor oleh manusia. Oleh akal sehat orang normal bilang itu kotor. Biasanya itu menjadi najis. Ini kita akan pelajari secara rinci di pembahasan fikih ya. Karena waktu terbatas. Ini yang mana yang benar? 40 atau 50? 50 ya. Tadi ada pesan sebelum kita tutup. InsyaAllah Ananda semua akan pergi mensolatkan jenazah. Benar Ustaz? Nah, motivasi terkait masalah solat jenazah. Kurang lebih ada hadis yang sering disampaikan oleh guru-guru kita. Dan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Bukhari dan Muslim. Rasul bersabda, "Man syahidal janazah."
barang siapa yang pergi melihat, menyaksikan jenazah hatta yusalla, dan dia terus di sana sampai ikut menyelenggarakan solat jenazah, hatta yusalla alaiha, sampai ikut menyelenggarakan solat jenazah, falahu qirat, maka nanti ananda dapat pahala satu qirat, satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan, barang siapa yang menghadiri jenazah, ikut mensolatkan, bahkan plus sampai nganterin ke kuburnya, ditunggu sampai selesai, maka dapat pahala 2 qirat. Kemudian ada sahabat bertanya, itu qirat itu apa maksudnya, itu berapa? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mislul jabalaini azimaini. 2 qirat itu maksudnya pahala sebesar 2 gunung yang besar. Apa gunung yang besar? Gunung Merapi, apa lagi? Gunung yang besar lah, Gunung Everest, apa lagi? Ya anggaplah Gunung Everest itu 2 kali. Itu pahalanya. Tapi berhubung cuma sampai sholat dapat satu, lumayan. Masya Allah, di pagi hari kita ikut menghadiri dan mensolatkan jenazah dengan ikhlas karena Allah, dapat pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran pentingnya ananda ketika menghadiri solat jenazah, di situ kita harus merenung. Jangan ketawa-ketawa, harus sedih. Kenapa? Karena bisa jadi besok-besok kita yang disolati. Ingat, mati itu tidak menunggu tua. Innal mauta, kata Nabi SAW, innal mauta ya'ti baghtah. Sesungguhnya kematian itu datangnya tiba-tiba. Jadi mati itu tidak nunggu tua, tidak nunggu sakit, enggak. Anak kecil bisa mati. Jadi nanti jangan ketawa-ketawa, yang tertib solatkan dan ambil pelajaran. Ini kita nggak tahu, barangkali besok kita yang disolatkan. Kita sudah siapkan apa? Sudah siapkan apa? Jadi semangat ya untuk, dan juga harus rajin. Al jaza min jinsil amal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balasan itu sesuai perbuatan. Ananda kalau rajin, aktif di masyarakat, nampak tetangga meninggal, kita ikut solatkan. Kita berharap kalau kelak kita meninggal ada yang solatkan. Ada yang solat. Karena ada kasus orang meninggal tidak ada yang mau solatkan. Jadi kita karena rajin menyolatkan juga, kita berharap besok kalau kita giliran kita datang ada orang yang solatkan. Dan jangan ribut, yang tertib ya. Jangan ketawa-ketawa, jangan main-main. Itu tidak sopan di tempat jenazah. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan? Anil fikih, tentang fikih secara umum dan tentang taharah tadi Ustaz, keadaan di awal. Saya ada yang mau tanya? Tidak ada? Mafi? Oh itu. Ini apa? Nanya? Enggak. Yang mau bertanya? Gini nanya tadi. Iya sudah tanya. Tadi. Oh, well. Ya, kalau banyak habis waktunya. Nah, silakan. Nah, gimana? Saya ahli fikih yang mana? Saya konsultan waris di RJ dan saya pemateri zakat dan muamalah. Biasanya saya lebih konsen di fikih muamalah. Tapi saya juga banyak mengajar masalah fikih toharoh, di mana-mana fikih ibadah. Tapi kalau konsen saya di fikih muamalah, tentang waris, tentang zakat. Moga-moga bisa belajar waris ya kalau ada waktunya. Waris itu penting. Sudah? Itu nanya saya berarti. Soalnya apa? Sudah? Baik, ini hadiah. Nah. Sudah? Masya Allah. Tapi saya tidak ahli ya, saya belajar ya. Jangan salah paham. Saya masih belajar. Saya tidak ada apa-apanya. Jangan anggap konsennya. Saya cuma menekuni itu, tapi belum sampai level ahli, masih jauh. Baik. Ada yang lain? Kalau nggak ada saya yang nanya. Biar saya yang nanya. Apa definisi fikih? Satu orang yang cepat jawab.
Ah ya, tanpa lihat buku. Apa tak? Tanpa lihat buku. Anak ta'ala. Definisi fikih. Bahasa Indonesia enggak apa-apa. Langsung aja, enggak apa-apa. Ilmu untuk mempelajari hukum-hukum syariat itu terbagi dari 4. Oh, hukum definisi saja. Hukum syariat, kemudian lanjutannya dengan cara mempraktikannya. secara praktek, lanjut. Apalagi kelanjutannya? Yang disimpulkan Nanti yang disimpulkan dari apa? dari para ulama, Dari dalil. dari Tidak masalah, tim. Atau ada yang bantu jawab biar dapat paru-paruan? Nggak ada? Ada yang bisa jawab? Coba sempurnakan. Definisi fikih apa? Satu orang. Ah, nanti berdiri aja dulu. Ah, coba dijawab. Definisi fikih secara sempurna. Ya, definisi fikih. Definisinya saja. 6. Ilmu untuk menuntut syariat Islam yang diamalkan dan diambil dari perkataan para ulama. Diambil dari dalil secara terperinci. Ya. Perkataan ulama tidak dalil. Tapi nanti mereka bisa mewakili dalil atau penjelasan dalil ya. Dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Ya, yaudah bagi 2 rotinya ya. Nggak masalah? Ah, taib. Bagi 2, kongsi ya. Ah. Taib ya, karena waktu kita sudah berakhir, kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kulu syukran jazilan wa jazakumullahu khairan. Ya Ustazina.